Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kali ini saya lagi proses olah lahan dulur. Ini lahan milik Pak Mariadi. Ini beliau sedang melakukan olah lahan. Ini di lahan yang bukan lahan basah dulur. Ini lahan kering, dia tinggi. Hanya saja dengan Pak Mariadi masih dikasih got. Karena beliau pekerja sibuk dulu, jadi dikasih got tujuannya agar penyiramannya bisa pakai yang pompa apung. Jadi buat dulur semua yang masih bertanya tentang cara olah lahan tanaman bawang merah seperti ini loh. Jadi tidak buru-buru tanam, olah lahan dulu sampai benar-benar lahan itu siap untuk ditanami bawang merah. Selain masa olah itu yang cukup, terus tanahnya juga harus kering dulu, kemudian disiram, diratakan, cek pH-nya. Kalau memang perlu ditambahkan pupuk dasar, ditambahkan pupuk dasar. Tapi kalau untuk pemberian kompos itu wajib. Ini dicangkul 3 orang dulur. Ini sepertinya sudah 3-4 hari ini, karena ini awalnya tanahnya gundukan seperti yang dulu pernah saya datang ke sini itu. Ini lahan bekas proyek CSR dari Petrokimia Gresik, jadi ditanami pisang, pembenihan pisang dari luar, entah impor dari mana, juga ada alpukat, tanaman jahe. Ini Pak Mariadi buka lahan untuk bawang merah. Jadi dulur, ini ada satu tips atau clue yang buat dulur semua yang tidak punya tes pH tanah. Ini ada sedikit tutorial caranya mengetahui pH tanah atau kondisi lahan yang cocok ditanami bawang merah atau tidak. Itu alam itu sudah menyediakan tanda-tandanya dulu. Karena ini bukan faktor penelitian, tapi faktor pengalaman akibat sering sidak lahan dan juga berkali-kali tanam. Ini metodenya dulur. Dulur semua, mungkin di sebagian tempat tanaman ini tidak ada, karena ini tumbuhan liar. Sebagai penanda lahan ini akan ada kecocokan untuk ditanami bawang merah. Seperti ini loh. Ini kalau di tempat saya namanya rumput uler-uleran dulu. Ular-uleran nih. Ini rumputnya seperti ini. Jadi rumput ini itu dia tidak mau tumbuh di lahan yang becek. Terus di lahan yang pH-nya rendah. Dia itu kecenderungan tumbuh di lahan-lahan yang memiliki pH yang tinggi. Ada juga memang sebagian itu tumbuh di pematang-pematang sawah yang becek, tapi itu berarti menandakan bahwa pematang sawah itu berarti memiliki pH yang mencukupi dulu. Di lahan Pak Mariadi yang ini sangat banyak ini dulu rumput beginian. Ini berarti menurut saya ini sangat cocok. Ini juga bisa imbas daripada lahan ini pernah dijadikan pembudidayaan. Disimak dulur, ini namanya uler-uleran. Rumput liar sebagai penanda kalau kita tidak memiliki alat untuk mengukur pH tanah dan juga untuk mengetahui tingkat kecocokan daripada tanah untuk ditanami bawang merah. Ini sedikit bisa jadi tolok ukur. Baik dulur, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini baru diproses cangkul. Yang penting itu olah lahan itu harus tepat. Sabar, jangan terburu-buru. Yang penting nanti hasil untuk pengolahan lahan itu maksimal agar supaya perawatan bawang merahnya nanti bisa mudah.
Karena jika olah lahannya asal-asalan, maka nanti serangan penyakit dan hama itu akan sangat berat untuk ditangani. Oke, buat dulur semua agar lebih jelas seperti ini dulur rumputnya. Ini kalau di tempat saya namanya rumput uler-uleran, dia ada berbulu kasar di daun dan bunganya melengkung. Di sini ada biji-bijinya. Tapi ini juga termasuk gulma dulur. Ini termasuk gulma. Ini juga termasuk pengganggu. Walaupun ini kita jadikan tolok ukur. Ini juga di pematang dulur, tapi pematangnya kering. Nah, seperti ini. Ini kalau ini di tempat saya namanya tapak liman. Yang ini lur, yang ini. Ini masih ada sisa-sisa untuk tanaman-tanaman yang sisa bekas proyek CSR. Kita shoot untuk bikin gotnya. Sampun pinten-pinten, Pak. Pun gangsal pinten. Wong pancene ngeduk ini ki suwi. Minum riyen, Mbah. Kaya arep dipondasi. Ini lor, jadi ini kemarin itu masih gunduk-gundukan, gak karu-karuan, gak jelas. Terus dicangkul, dibikin got, dinaikin tinggi-tinggi seperti itu, dan akhirnya sekarang diratakan. Ini mulai dihancurin kecil-kecil. Ini besok ditunggu kering, terus disiram. Selesai disiram, kemudian diratakan lagi, bisa pakai kultivator atau dicangkul. Nanti akan cepat hancur tanahnya. Ini kalau melihat tekstur tanah ini bagus untuk tanaman bawang merah. Jadi kita itu kalau mau bertani bawang merah harus benar-benar sabar dalam olah lahan. Harus terima dibully sama tetangga atau diolok-olok. Karena apa? Kita itu kalau mau tanam bawang merah, nyangkulnya ngerawat tanahnya bisa 1 bulan tanpa henti, walaupun tidak ada tanamannya. Jadi tetangga itu bilangnya, wong urung ana icirane nek maculi kok saulan arep ditanduri opo. Itu kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau untuk bahasa nasionalnya, nyangkul setiap hari berbulan-bulan tapi nggak ada hasilnya karena nggak ada tanamannya. Itu petani bawang merah sudah biasa digituin dulu. Beda kalau petani-petani lain seperti tanaman jagung, biasanya itu kalau lahannya itu sudah bekas, ditanami tanaman lain, biasanya langsung dibikin lubang, ditanam dulu jagungnya. Begitu jagung tumbuh baru dicangkul. Itu kalau jagung. Kalau bawang merah enggak bisa dulur. Jangan ditiru yang kayak gitu. Jadi walaupun setelah ditanami bawang merah, setelah panen, walaupun lahan itu bersih, wajib diistirahatkan dan diolah lagi. Jadi mengistirahatkan lahan itu sambil kita mengolah lahan itu bisa. Yang penting dormansinya agak lama dulu, minimal 1 bulan. Di sambil kita selesai panen, kita spray herbisida, kemudian tunggu kering, kita bisa masukkan kompos, bisa masukkan dekomposer, kemudian kita cangkul, dan nanti kemudian lagi kita lakukan penyepraian herbisida lagi, kemudian ditata, diundur-undur, digarit, baru bisa tanam. Seperti itu. Dari saya, Bocah Belajar Tani. Bila mana ada kata yang salah, Bocah Belajar Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.